Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mesika. Saya dari kelas 11 APL 2 SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan, perusahaan dagang, metode perpetual. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita berada di informasi kebijakan perusahaan yang berisi tentang satu identitas perusahaan. PDMM berasal di Jalan Bypass nomor 1 Bukit Tinggi. Telepon sebagai berikut dan email sebagai berikut. Perusahaan bergerak dalam bidang usaha jual beli sepatu. Sebagai distributor, perusahaan tersebut membeli barang dagang dengan cara kredit dari beberapa importir di Bukit Tinggi dan penjual secara kredit ke beberapa toko di kota Bukit Tinggi. Perusahaan juga melayani penjualan tunai secara eceran dengan harga khusus. Dan ada juga kebijakan akuntansi. PDMM mengambil kebijakan sebagai berikut. 1. Umum. Laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik. 2. Sistem berpasangan dengan dasar aktual basis, kecuali laporan arus kas. C. Periode akuntansi bulanan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo dan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Dan berikutnya 2. Pembelian. Dalam pembelian ada 1. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan fed-in 11% dari harga pembelian. 2. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN masukan. 3. Termin pembayaran 2/10 net 30. Pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai utang. D. Asumsi faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur pajak. Dan ada juga 3. Pengeluaran kas, yaitu 1. Pengeluaran kas di atas Rp 1 juta dilakukan dengan cek. Dan 2. Setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. 3. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. D. Setiap pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. 5. Pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya sudah habis atau kurang dari Rp 50.000. Dan 4. Penjualan, yaitu 1. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluar fed-out 11% dari nilai penjualan. 2. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluar fed-out. 3. Termin pembayaran 2/10 per 10 net 30. D. Barang yang diantar ke alamat, ongkos kirim ditanggung pelanggan. 5. Penerimaan kas. A. Setiap penerimaan kas dilakukan secara tunai. 2. Setiap hari kas di tangan. B. Setiap hari kas di tangan akan disetor ke bank dan didukung dengan bukti penyetoran bank. C. Dana perusahaan disimpan dalam rekening. Nomor sebagai berikut: Bank BNI, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 98 Bukit Tinggi. 6. Persediaan barang dagang. 1. Pencatatan penggunaan sistem perpetual. 2. Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah FIFO atau MPKP, yaitu masuk pertama, keluar pertama. Di identitas perusahaan juga tersedia nama akun. Identitas perusahaan berguna untuk mempermudah ketika ada orang yang mau mengetahui identitas perusahaan kita. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke dokumen. Nah, sekarang kita masuk ke dokumen kas kecil.
Kas kecil jurnalnya adalah perlengkapan di debit, petty cash di kredit. Lanjut, kedua faktor pembelian digunakan untuk pembelian kredit. Jurnalnya adalah merchandise inventory di debit, fetch-in di debit, akun payable di kredit. Lanjut, dan selanjutnya dokumen nota kontan. Dokumen nota kontan merupakan dokumen yang digunakan untuk pembelian dan penjualan tunai. Di dokumen ini merupakan penjualan tunai. Jurnalnya adalah cash di debit, sales di kredit, fetch out di kredit, cost of goods sold di debit, merchandise inventory di kredit. Cara mendapatkan cost of goods sold dan merchandise inventory dapat dilihat pada inventory cards. Terdapat free collected yang berguna untuk mendapatkan pendapatan. Selanjutnya, faktor penjualan. Faktor penjualan berisi tentang penjualan kredit. Jurnalnya adalah cash di debit, sales di kredit, fetch out di debit. Fetch out ini di kredit, cost of goods sold di debit, merchandise inventory di kredit. Juga terdapat free collected. Lanjut, bukti pengeluaran kas. Berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kas keluar. Contohnya dokumen ini. Dokumen ini berisi tentang pelunasan hutang bulan kemarin. Lanjut, nota kredit. Nota kredit digunakan untuk retur pembelian dan penjualan. Retur terjadi apabila terjadinya kerusakan atau ketidakpuasan akan barang dagang tersebut. Selanjutnya, bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas digunakan mengisi kembali kas kecil ada pada bulan Mei. Selanjutnya, bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kas masuk pada dokumen ini. Cara mencarinya adalah harga jual ditambah akumulasi penyusutan dikurang harga peroleh, maka jurnalnya adalah cash in bank di debit, akumulasi penyusutan kendaraan di debit, kendaraan di kredit, gain loss sales fetch play di kredit. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke neraca saldo. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo diisi dengan kode 1-3 dikarenakan aku melakukan tutup buku sekali sebulan. Lanjut ke inventory. Inventory digunakan untuk mengetahui persediaan barang dagang. Diisi dengan pembelian penjualan kredit tunai dan balance retur penjualan pembelian. Inventory di PDMME ada 2 dikarenakan juga terdapat 2 jenis barang. Dengan cara mencari inventory card ada 3. Ada 3 metode, namun yang aku pakai adalah FIFO, yaitu pertama masuk maka pertama juga keluar. Selanjutnya saldo piutang. Saldo piutang utang dan persediaan barang dagang. Barang dagang total yang ada pada saldo awal utang piutang dan barang dagang harus sama dengan yang ada di neraca saldo. Oke teman-teman, lanjut part 2. Lanjut kita masuk ke jurnal khusus. Pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian yang berisi tentang pembelian kredit ref, dibeli centang jika sudah diposting ke buku besar pembantu. Lanjut, sales jurnal.
Sales jurnal digunakan untuk transaksi penjualan kredit, cost of goods sold, dan merchandise didapat di inventory. Sales jurnal digunakan untuk transaksi penjualan kredit, cost of goods sold, dan merchandise didapat di inventory ya teman-teman. Di kolom out bagian amount, di bagian amountnya lanjut cash receipt jurnal berisi tentang transaksi yang berhubungan dengan uang masuk. Selanjutnya cash payment jurnal berisi tentang uang keluar. Oh iya, keempat jurnal ini menggunakan titulasi untuk mengetahui hasilnya balance. Selanjutnya cash payment jurnal berisi tentang uang keluar. Oh iya, keempat transaksi ini menggunakan rekapitulasi untuk mengetahui hasilnya balance dan mempermudah dan memposting. Selanjutnya, jurnal umum yang berisi dengan retur pembelian dan penjualan, merchandise inventory, dan cost of goods sold didapat dari inventory card. Selanjutnya petty cash berisi tentang voucher kas kecil. Selanjutnya masuk ke buku besar pembantu. Dibuat sesuai dengan nama tokoh dan jenisnya. Buku besar pembantu ada dua, yaitu piutang dan utang. Diisi dengan pelunasan utang piutang. Penjualan pembelian kredit dan retur pembelian dan penjualan jika terdapat sisa maka buatlah di list akun agar mudah mengetahui siapa yang masih berhutang dan berpiutang. Ref pada buku besar pembantu berisi tentang no dokumen. Lanjut, buku besar dibuat sesuai dengan nomor akun. Refnya diisi dengan nomor jurnal. Lanjut masuk ke trial balance. Dibuat supaya bisa mempermudah kita dalam mengerjakan step selanjutnya. Kemudian masuk ke rekening koran. Rekening koran berguna untuk transaksi yang berhubungan dengan bank. Lanjut memo penyesuaian. Memo penyesuaian merupakan memo yang digunakan untuk penyesuaian seperti di nomor 1. Langsung dicatat saja ke jurnal karena sudah diketahui barang yang dipakai. Berapa kedua dengan cara mengalihkan nominal yang di neraca saldo dengan persen yang ada di memo. Lanjut ke no 3. Sama seperti nomor 2. Lanjut ke no 4. 4 dengan cara membagi nominal di neraca saldo dengan 12 bulan, lalu mengkali berapa bulan terpakainya sewa tersebut. Selanjutnya adjustment dibuat agar mengetahui nilai sebenar-benarnya. Ref diisi ketika sudah diposting ke buku besar. Lanjut masuk ke neraca lajur. Terdapat banyak kolom, namun yang saya jelaskan cuma beberapa seperti income statement. Diisi dengan kode 4 sampai 9. Lalu balance diisi dengan kode 1 sampai 3. Lanjut laporan income. Laporan income digunakan untuk mengetahui laba atau ruginya suatu perusahaan. Lanjut laporan perubahan modal.
Laporan perubahan modal dengan cara modal awal ditambah laba, lalu dapat laba modal akhir. Jika rugi, maka dikurang. Lanjut laporan balance. Diisi dengan kode 1-3 menggunakan metode Stafford. Lanjut jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat agar dapat menutup akun real dari kode 4-9 dengan meletakkannya di tempat berlawanan dengan tempat aslinya. Dan di tempat asli itu diisi dengan income summary. Lanjut neraca penutup. Neraca penutup digunakan untuk mengetahui akun-akun sisa yang tidak dinolkan. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di penghujung pelajaran. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau belibet. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.